Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang teori dan konsep uang, inflasi, dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. dengan saya sendiri, Syahdur Fajrul Hussein dengan NIM akhir 181. saya di Nur Wafira dengan nama akhir 147. Saya Iqbal Muhammad Rizky dengan NIM akhir 004. Baiklah, saya Syahdur Fajrul Hussein akan memberikan materi tentang uang. Secara ekonomi konvensional, uang adalah alat tukar barang atau jasa yang diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan untuk memudahi masyarakat menjalankan transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dalam secara ekonomi Islam, uang dari kata an-naqdu yang jamaknya an-nuqud, dan diartikan juga sebagai dirham yang artinya menggenggam dengan baik, membedakan dengan baik, dan lain-lain. Jadi fungsi uang dalam ekonomi Islam itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada satuan nilai atau standar harga atau unit of account. Yang kedua ada alat penyimpanan atau store of value. Yang ketiga ada alat tukar atau medium of exchange. Dan yang keempat ada sebagai standar pembayaran tertunda atau standar deferred payment. Yang pertama kita akan bahas dulu sebagai standar nilai atau satuan harga. Jadi pada fungsinya, uang itu adalah alat transaksi yang bisa menaksir atau bisa mengkadarkan jumlah harga benda atau jasa. Jadi pada hakikatnya, uang atau benda bisa direfleksikan dengan uang. Yang kedua, ada tadi alat penyimpanan atau store of value, yang dimana jika kita sebagai masyarakat mendapatkan uang atau gaji, tidak serta-merta akan menghabiskannya dalam satu kali transaksi. Jadi kita mungkin akan menyimpannya untuk fungsi jangka waktu tertentu. Nah, itu tadi dari alat penyimpanan atau store of value. Nah, yang ketiga ada alat tukar atau medium of exchange. Jadi fungsi eksklusif uang itu sebagai alat tukar barang atau jasa. Jadi pada akhirnya uang itu tidak memiliki harga, dan jika uang ditukar uang itu nggak bisa atau tidak ada harganya. Nah, yang keempat sebagai standar deferred payment atau sebagai pembayaran tertunda. Jadi sejumlah ekonom mengatakan uang merupakan unit ukuran dan standar untuk pembayaran tertunda. Semisal harga ditetapkan ketika proses transaksi dan ada pembayaran yang tertunda, maka uang akan mengambil posisi itu atau mengambil fungsi itu. Jadi kita akan lanjut ke jenis-jenis uang. Secara ekonomi konvensional, jenis uang itu cuma ada 2, teman-teman. Ada uang kartal dan uang giral. Nah, secara ekonomi Islam, uang itu ada 3. Ada uang kartal, uang giral, dinar, dan dirham. Nah, uang kartal itu apa sih? Uang kartal tuh uang yang sekarang peredarannya ada di masyarakat. Bentuknya bisa berupa kertas dan logam. Sementara uang giral itu adalah uang yang dikeluarkan oleh bank atau transaksi yang hanya dilakukan di bank, seperti cek, bilet, giro, dan transaksi-transaksi lainnya. Atau lebih gampangnya kita sebut sebagai transaksi yang tanpa memerlukan fisik. Nah, yang ketiga, dinar dan dirham. Ya, sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW dulu menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi untuk pertukaran barang dan jasa. Jadi dinar dirham itu udah mutlak dari zaman Rasulullah SAW dulu, ditetapkan bahwa dinar dan dirham ini udah mutlak banget jadi fungsi uang seperti zaman sekarang. Nah, konsep uang menurut Islam itu ada 2. Yang pertama ada money as flow as concept. Yang kedua ada money as public goods. Nah, konsep yang pertama money as flow as concept. Jadi uang itu diibaratkan sebagai sungai, teman-teman. Ya, sebagaimana kita ketahui, kalau sungai itu kalau mengalir dia tuh memberikan kebermanfaatan bagi yang dilewati atau dilaluri oleh sungai itu. Nah,
Sama halnya dengan uang. Jika kita mengalirkan uang kita kepada sektor produktif, ya kan, itu akan menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat yang tujuannya demi kemaslahatan bersama. Nah, yang kedua tadi ada money as public goods, yang dimana pada hakikatnya uang itu punya kepentingan masyarakat. Sama yang kayak tadi, tujuannya untuk kemaslahatan umat juga, cuman lebih ke sisi kalau misalnya uang itu bukan punya perseorangan, melainkan punya kita bersama. Dan kita harus memberikan kepada sektor-sektor produktif untuk bisa memberikan kebermaslahatan bagi kita semua. Baik, mungkin cukup sekian. Inflasi dalam ekonomi Islam. Definisi inflasi dalam Islam mengenal istilah inflasi karena mata uang stabil dengan digunakan pemerintah dan dirham. Penurunan nilai inflasi mungkin terjadi yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dengan itu mengalami penurunan. Di antaranya akan terjadi penurunan emas dalam jumlah yang besar. Tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Pada intinya, inflasi dalam ekonomi Islam itu sangat kecil kemungkinan terjadinya karena mereka menggunakan uang dinar dan dirham. Penyebab terjadinya inflasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada demand for inflation, yang kedua ada cost of inflation, dan yang ketiga ada spiral inflation. Disebabkan ketika ada peningkatan permintaan yang mendorong harga naik. Peningkatan ini seringkali disebabkan oleh defisit belanja atau defisit anggaran pemerintah yang seringkali diatasi dengan mencetak uang peningkatan supaya uang ini dapat menyebabkan kenaikan secara umum yang lebih cepat. Jadi demand for inflation ini terjadi ketika permintaan lebih naik daripada ketersediaan barangnya. 3. Yang kedua ada cost of inflation, disebabkan ketika pengeluaran produksi melonjak, terutama biaya tenaga kerja paruh. Yang kedua ada cost push inflation, disebabkan ketika pengeluaran produksi melonjak, terutama biaya tenaga kerja atau upah buruh. Untuk menutup biaya tambahan ini, pengusaha sering sekali menaikkan harga jual barang-barang mereka. Jadi cost push inflation ini terjadi karena produksi barangnya itu meningkat, sehingga produk yang ingin dijualnya itu juga meningkat. 3. Yang ketiga ada ulang deh. 3. Yang ketiga ada spiral inflation, terjadi ketika inflasi berubah. 3. Yang ketiga ada spiraling inflation, terjadi ketika inflasi sebelumnya memicu peningkatan harga secara berkelanjutan yang dapat berlanjut dari satu periode inflasi ke periode inflasi berikutnya. 3. Spiraling inflation ini karena inflasi terus-menerus berputar. Ketika harga kebutuhan naik, maka para pekerja membutuhkan pendapatan yang lebih tinggi atau gaji yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi otomatis perusahaan akan membutuhkan pendapatan yang lebih banyak karena ingin menggaji para karyawannya. Jadi mereka menjual produk yang lebih tinggi lagi, dan itu terus menerus seperti itu. Dampak inflasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada dampak inflasi terhadap perekonomian. Nah, dampak inflasi terhadap perekonomian terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama penurunan daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan tetap seperti pekerja dan pensiunan yang tidak dapat menyesuaikan pendapatannya dengan laju inflasi. Nilai uang menurun sehingga masyarakat perlu menggunakan uang lebih dari biasanya untuk memperoleh barang yang sama. 3. Yang kedua ada ketidakstabilan ekonomi. Inflasi juga menimbulkan ketidakpastian dalam perekonomian sehingga mengganggu perencanaan dan pengambilan keputusan investasi, serta dapat menyebabkan instabilitas dalam pasar keuangan. Ketidakpastian ekonomi dapat menghambat investasi karena ketidakpastian harga di masa depan. 3. Nah, yang ketiga ada penurunan kesejahteraan masyarakat. Dampak inflasi yang paling serius adalah penurunan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang miskin dan rentan yang tidak mampu mempertahankan daya beli mereka. Inflasi dapat merugikan kelompok berpendapatan tetap seperti pensiunan karena pendapatan mereka tidak meningkat seiring kenaikan harga. 3. Dampak inflasi yang kedua itu ada dampak inflasi bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, dampak inflasi bagi aktivitas ekonomi masyarakat itu terbagi menjadi 3. Bagi konsumen. Bagi konsumen, inflasi mengakibatkan harga barang konsumsi naik, sementara pendapatan masyarakat tetap stabil.
Dampaknya kayak termasuk berkurangnya kualitas barang yang dikonsumsi, perubahan merek barang yang dikonsumsi. 2, 3. 3. Yang kedua ada bagi produsen. Dampak inflasi pada produsen meliputi penurunan kenaikan. 3. Yang kedua ada bagi produsen. Dampak inflasi pada produsen meliputi penurunan keinginan untuk memproduksi karena pertama naiknya harga bahan baku. 3. Yang pertama naiknya harga bahan baku. Yang kedua kesulitan perusahaan dalam memperluas produksi akibat tingkat suku bunga yang tinggi. Dan yang terakhir munculnya sikap spekulatif dari produsen. Nah, dampak inflasi bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang terakhir itu ada bagi distribusi. Inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat dengan menyebabkan penurunan pendapatan real bagi mereka dengan penghasilan rendah. Kenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Rizky dengan NIM akhir 004. Yang ketiga adalah kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, makna yang pertama adalah makna, tujuan, dan juga moneter. Maknanya apa sih? Maknanya adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dalam bank sentral yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada ginasnya akan dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat. Nah, bank sentral ini adalah lembaga yang berwenang dalam kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Tujuan dalam kebijakan moneter ini dalam konteks Indonesia adalah untuk menunjukkan stabilitas rupiah dalam tercerminnya bank indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Tujuan moneter ekonomi Islam adalah untuk mendukungnya tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan yang terakhir adalah pembiayaan neraca keseimbangan. Nah, yang fungsi moneter ini ada beberapa, yaitu ada 6. Yang pertama adalah menjaga iklim investasi dalam suatu negara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengatasi tingkat pengangguran dan sejumlah untuk lapangan pekerjaan. Yang keempat, membantu untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran. Yang kelima, menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, untuk menjaga stabilitas harga barang dan mengendalikan lajunya inflasi. Yang kedua adalah aplikasi-aplikasi dalam kebijakan moneter Islam. Aplikasi moneter ini adalah terbebas aktivitas yang dari riba, maisir ataupun goror. Bunga dalam perbankan termasuk riba. Nah, keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan tersendiri dari pasar keuangan yang bervariasi. Nah, hal ini berpotensi bahwa perputaran uang di sektor real ke sektor keuangan yang lebih banyak dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah transmisi kebijakan moneter dalam Islam. Nah, transmisi ini muncul sejak munculnya otoritas moneter yang terpisah dari otoritas fiskal. Otoritas moneter berkembang sejalan dengan berkembangnya bank sentral dari bank sirkulasi yang ditandai oleh Bank of England pada tahun 1694. Nah, mengingat uang kertas ini bersifat eksplorator, maka tugas bank sentral adalah berkembangnya untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam mengendalikan mata uang atau inflasi. Yang keempat, yang terakhir adalah sukuk sebagai instrumen moneter. Sukuk ini dapat berperan sebagai instrumen moneter karena dapat digunakan oleh pemerintah ataupun perusahaan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat ataupun investor, serta dapat diperdagangkan oleh pasar modal sehingga mempengaruhi likuiditas dan perdagangan uang. Sukuk dapat difungsikan sebagai instrumen moneter untuk mengurangi lack of liquidity sebagai penjaga kestabilan inflasi dan mencegah resesi. Nah, sukuk ini mempunyai beberapa peran. Yang pertama, pembiayaan pembangunan. Yang kedua, pengelolaan APBN. Yang ketiga, pengembangan pasar keuangan syariah. Yang keempat adalah transparansi dan juga akuntabilitas. Yang terakhir, resiko dan imbal hasil. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.